Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gali Gifari Rizky, NIM 170301044 dari Prodi Manajemen SDM B Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil usaha bisnis saya, yaitu depo air isi ulang Family Fresh. Dan saya akan mulai menjelaskan tentang bab 1 atau bab yang pertama. Yang pertama ada latar belakang. Di sini tidak dapat dipungkiri bahwa air bersih merupakan kebutuhan utama dari manusia untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan air minum yang sehat dan layak dikonsumsi merupakan suatu peluang usaha bagi usaha pengisian air minum bermineral di masa yang akan datang. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya usaha sejenis yang bermunculan, menunjukkan prospek yang cerah bagi perusahaan pengelola air ini untuk lebih maju dan berkembang. Karena dewasa ini, hampir seluruh masyarakat terutama yang hidup di kota-kota besar mengkonsumsi produk air minum untuk memenuhi kebutuhannya. Air merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Badan manusia terdiri dari sekitar 65% air. Kehilangan air cukup banyak dapat berakibat fatal atau bahkan mengakibatkan kematian. Setiap hari memerlukan 2,5 sampai 3 liter air untuk minum dan makan. Air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau. Meskipun dengan demikian, air yang jernih dan tidak berwarna, tidak berbau, itu belum tentu aman untuk dikonsumsi. Lalu tidak dapat disangkal bahwa komposisi tubuh manusia sekitar 60-70% terdiri dari air, sementara pada bayi hampir 80% tubuhnya terdiri dari air. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bab 2 saya, yaitu ada rumusan masalah. Adapun permasalahan dalam prospek pengembangan usaha depot atau usaha air isi ulang ini, yaitu yang pertama, apakah air isi ulang ini dapat memenuhi jumlah kebutuhan air bersih di masyarakat? Yang kedua, apakah kualitas air isi ulang ini berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Yang ketiga, apakah air isi ulang ini berpengaruh terhadap kekebalan tubuh manusia? Lalu, ada tujuan dan masalah. Yang pertama mengetahui pengertian AMIU. Yang kedua, mengetahui syarat kandungan air minum isi ulang. Yang ketiga, mengetahui proses pembuatan air minum isi ulang. Selanjutnya, yang keempat, mengetahui manfaat dan dampak dari konsumsi atau mengonsumsi air minum isi ulang ini. Lalu ada bab 3. Yang pertama ada pengertian air isi ulang. Air minum isi ulang ini adalah air yang sudah diolah yang berasal dari mata air sumber yang telah melewati tahapan-tahapan dan membersihkan kandungan airnya dari segala kuman dan bakteri yang terkandung di dalamnya, tanpa harus dimasak sedikit pun atau dengan cara tradisional, sehingga air tersebut dapat langsung diminum, dan hal ini dapat dilakukan secara terus-menerus. Mengapa demikian? Dan mengapa dinamakan air minum isi ulang atau AMIU? Karena konsumen yang mengkonsumsi air yang telah melalui proses ini biasanya menggunakan galon air dari beberapa merek, sehingga dinamakan air isi ulang. Selanjutnya ada proses pengolahan air minum isi ulang. Urutan proses produksi air minum di depot air minum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada A. Penampungan air baku. Air baku yang diambil dari sumbernya diangkut dengan menggunakan tangki air dan selanjutnya ditampung dalam bak tandon. Bak tandon dibuat dari bahan tara pangan atau food grade dan bebas dari bahan-bahan yang dapat mencemari air dan juga mencemari air tangki. Pengangkutan mempunyai persyaratan yang terdiri atas: yang pertama, 1. Khusus digunakan untuk air minum. Yang kedua, mudah dibersihkan dan didesinfektan.
dan diberi pengaman. Yang ketiga, harus mempunyai manhole. Dan yang keempat, pengisian dan pengeluaran air harus melalui keran. Yang kelima, selang dan pompa yang dipakai untuk bongkar muat air baku harus diberi penutup yang baik. Kenapa? Karena disimpan dengan aman dan dilakukan dari kemungkinan kontaminasi. Tangki, selang, pompa, dan sambungan harus terbuat dari bahan tara pangan atau food grade, tahan korosi, dan bahan kimia yang dapat mencemari air isi ulang. Tangki pengangkutan harus dibersihkan, disanitasi, dan desinfeksi bagian luar dan dalam minimal 3 bulan sekali. Lalu ada penyaringan bertahap. Tahapan penyaringan antara lain terdiri dari 1. Saringan berasal dari pasir atau sand filter. Yang kedua, saringan karbon aktif atau carbon filter. Yang ketiga, saringan halus atau microfilter. Di sini saya akan coba menjelaskan inovasi yang saya tawarkan atau yang telah ditawarkan oleh depo isi ulang Family Fresh. Depo air isi ulang ini memiliki berbagai inovasi demi mengait pelanggannya. Bentuk inovasi yang telah diberikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tutup air isi ulang menggunakan tutup yang cukup unik dan memiliki bahan-bahan yang gampang untuk dibuka oleh konsumen. Jadi konsumen itu tidak ribet untuk membuka tutup air isi ulang tersebut. Dan yang kedua, air isi ulang ini diberikan dengan kondisi yang dingin dan fresh. Karena di depo air Family Fresh ini menggunakan mesin pendingin yang khusus untuk air isi ulang dan dibekali dengan mesin pendingin air, dan sehingga akan mendapatkan rasa kesegaran tersendiri saat mengkonsumsi air isi ulang ini, dan beda dengan depo-depo air lainnya yang tidak menggunakan sistem pendingin. Lalu ada dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial yang pertama adalah akses ke air minum yang aman dan murah dapat berpengaruh besar bagi masyarakat dan kondisi air yang steril, dan juga dapat menjaga tubuh konsumen menjadi lebih fit dan terjaga. Lalu ada dampak ekonomi. Dampak ekonominya adalah penghematan rumah tangga, harga jual air yang relatif murah bagi konsumen dibandingkan merebus air sendiri. Karena merebus air sendiri memungkinkan adanya tidak kesterilan dari air tersebut. Oleh karena itu, dengan harga yang cukup relatif murah dan steril, masyarakat dapat menghemat dan menjaga melalui air isi ulang ini. Lalu ada ada perencanaan bisnis sosial atau strategi produksi, permodalan, dan pemasaran. Sini saya akan menjelaskan strategi produksi. Strategi produksi yang digunakan adalah melakukan survei tempat ramai atau perkampungan yang dapat mengembangkan omset dan daya jual air isi ulang ini. Yang kedua ada permodalan. Modal usaha air isi ulang yang dibutuhkan berbeda-beda, tergantung spesifikasi yang dibutuhkan atau beberapa galon per hari yang ingin dihasilkan. Modal usaha air isi ulang ini melalui permodalan pribadi dan dikembangkan menjadi besar dan terus berjalan, sehingga tidak putus dan menyebabkan usaha ini gagal. Lalu ada pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan seperti mengantarkan air isi ulang kepada konsumen, sehingga konsumen tidak perlu ribet untuk mengambil airnya dan langsung menerima dari kami. Lalu kami memberikan kupon 8 kali pengisian dan gratis 1 kali pengisian air isi ulang. Lalu selanjutnya ada potensi keberlanjutan atau tanda kurung kemitraan dan pengembangan kelembagaan atau usaha. Usaha bisnis air ini nantinya akan dikembangkan sebagai UD atau usaha dagang agar nantinya bisa cepat berkembang dan menjadi sebuah PT sendiri. Lalu ada perencanaan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan tanda kurung RAB dan forecast keuangan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan Family Fresh atau depo air isi ulang Family Fresh. Yang pertama, hasil penjualan air 40 galon dikali harga jual galonnya sendiri Rp6.000 dan juga dikali selama 30 hari atau 1 bulan, dan hasilnya mencapai 7.200.000. Itu masih hasil kotornya. Lalu ada pengeluaran juga. Yang pertama, volume air per galon adalah 19 liter ditambah 1 liter air yang kita gunakan untuk membilas atau mencuci galon. Jadi total air yang kita gunakan adalah sebesar 20 liter sampai dengan 40 liter. Lalu air kulaan beli dari supplier air tangki sumber pegunungan setempat rata-rata Rp40 per liter dikali 20 liter. Hasilnya adalah 800 dikali 40 galon dikali 30 hari atau 1 bulan sama dengan 960.000. Lalu yang kedua, tutup galon per 40 pieces per hari dikali Rp 100 galon dan dikali 30 hari atau 1 bulan. Hasilnya total tutup galon isi ulang adalah 120.000. Lalu ada tisu antiseptik galon 40 piece per hari dikali 100 galon dikali 30 hari, maka akan mendapatkan hasil 114.000. Lalu ada juga pembayaran listrik 500 watt per bulan. Ada ketemunya yaitu 80.000 per bulan. Lalu gaji karyawan yang mencapai 1.200.000 per bulan dengan asumsi untuk memperkerjakan karyawan 1 orang terlebih dahulu. Jikalau telah menjadi UD, nantinya akan menambah karyawan. Selanjutnya ada uang makan untuk 1 karyawan. Seharinya 25.000 dan dikali 30 hari totalnya mencapai 750.000. Lalu ada biaya lain-lain seperti maintenance atau perawatan alat depot yang mesti diganti filternya tiap bulan yang mencapai angka Rp100.000. Nah, total pengeluaran semuanya adalah 3.324.000. Nah, yang terakhir ada laba bersih per bulan, yaitu pendapatan dengan pengeluaran yang mencapai 3.876.000 per bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.